eh, Gibran menjadi cawapresnya Prabowo, terus kemudian otomatis pemerintah berpihak atau mendukung kepada, saya rasa ini Tidak seperti itu ya. ini sebuah pandangan yang kurang sempurna. Kalau belum bisa juga Pak Agus menilai Jokowi belum berpihak, saya kira udah salah besar. Mungkin Bapak perlu belajar lagi ke aku. Tetapi apapun itu ceritanya, saat ini memang masih dinamis meskipun dari pihak 02 Prabowo Gibran melihat bahwa saat ini perolehan secara elektabilitas kita cukup tinggi. Bahkan kita cukup yakin dengan menyelesaikan satu putaran untuk Pilpres ini. Tetapi kalau kemudian tadi dianggap ada keberpihakan pemerintah terhadap pasangan Prabowo Gibran, saya rasa tidak juga. Kenapa saya sampaikan ini? Karena faktanya sampai hari ini seperti 03, beliau juga seorang gubernur dan seorang Menko Polkam. 03. Kemudian di 01 juga seperti Caimin juga seorang anggota legislatif. Jadi kalau kita bicara tentang keberpihakan pemerintah, saya rasa ini debatable lah. Karena bagaimana ketika kita melalui proses ini di 2014, di 2019, saya rasa ini juga yang mungkin kami rasakan seperti yang Pak Sahat tadi rasakan. Jadi kita tidak bisa melihat, karena kemudian saat ini ada Gibran menjadi cawapresnya Prabowo, terus kemudian otomatis pemerintah berpihak atau mendukung kepada, saya rasa ini tidak seperti itu ya. Ini sebuah pandangan yang kurang sempurna. Jadi saya melihat sampai hari ini pemerintah masih tetap objektif kok. Sampai hari ini Pak Jokowi belum menyatakan diri mendukung pada paslon 1, 2, atau 3. Artinya beliau masih stand firm sebagai seorang kepala negara. Dan beliau tidak pernah mengarahkan kepada aparat negara, ASN, sipil, TNI, Polri untuk kemudian mendukung salah satu paslon. Tapi dalam beberapa wawancara, kayak Pak Erlangga, Pak Budiari, gimana pilihan Pak Jokowi? Sudah jelas, katanya seperti itu. Karena Pak Budiari dan Pak Erlangga itu kan bagian dari tim pemenangan kampanye nasional 02, otomatis akan seperti itu. Jadi tidak bisa kemudian statement itu dipotong-potong dan disampaikan, karena itu akan menimbulkan sebuah polemik di masyarakat. Jadi menurut saya kita harus firm bahwa pemerintah tetap harus tegak lurus menjalankan pemerintahan ini tanpa terlibat dalam politik praktis. Dan itu kita sangat yakin. Jadi kalau saat ini kemudian kami diklaim dianggap didukung oleh pemerintah, saya rasa ini sebuah statement yang terlalu tergesa-gesa dan mungkin juga tidak bisa karena kami juga merasakan dulu seperti apa dan bagaimana. Jadi kalau kemudian sekarang 02 itu mendapatkan elektabilitas tertinggi, ya karena memang masyarakat sudah menilai. Warga negara Indonesia sudah melihat komitmen Prabowo ketika beliau menjadi Menhan, bergabung di dalam koalisi bersama Pak Jokowi, kemudian membangun sebuah kementerian pertahanan dan menunjukkan kinerjanya dan komitmennya bagi bangsa dan negara. Dan ini yang kemudian menjadi pertimbangan. Dan di satu sisi juga Gibran Rakabuming Raka ini dan mewakili generasi milenial dan Gen Z yang saat ini hampir 50%, 40-50% itu penduduk kita di usia produktif, di usianya Gibran. Jadi ini adalah sebuah anugerah bagi kita untuk kemudian lebih fokus untuk bagaimana memenangkan kontestasi politik ini. Sehingga kita sangat yakin bahwa dengan satu putaran kita akan selesaikan pemilihan presiden di 2024 ini. Tetap yakin bisa memperoleh satu putaran? Kami sampai hari ini masih meyakini itu. Berdasarkan data dan berdasarkan assessment yang kita lakukan di beberapa daerah. Terutama daerah-daerah yang berpengaruh ya. Ya, memandang sekarang antara 1 dan 3 sudah mulai tektokan, itu apa reaksinya? Ya saya pikir itu manusiawi karena beliau berdua itu kan sama-sama alumni dari UGM. Jadi ketika mereka dalam forum keagama, ya saya pikir namanya alumni dengan alumni biasa lah gitu kan. Terus kemudian namanya komunikasi politik itu kan dinamis ya Mas ya. Bukan berarti dia berteman dengan ini kemudian atau bertemu dengan ini kemudian bisa dimanifestasikan dalam bentuk berkoalisi, tidak. Saya rasa itu masih dinamis. Tetapi sah-sah saja. Tetapi kalaupun itu kemudian berkoalisi, ya buat kita dari pihak Prabowo Gibran tidak jadi persoalan. Tidak jadi persoalan ya? Ya, karena kita tetap yakin dengan satu putaran kita bisa selesaikan kontestasi politik ini. Ya baik. Pak Sahat, ada yang tambahan? Ya,
Terima kasih Pak Agus. Yang pertama mengenai alumni. Ya. Jokowi juga alumni UGM, jadi tiga-tiga. Mengenai pemerintahan ini atau Jokowi ini sudah berpihak atau belum. Saya kira kita orang politisi bisa menilai. Jangankan, nggak perlu langsung disebutlah. Cara duduk orang aja bisa kita menilai dia pro kepada siapa. Kalau belum bisa juga Pak Agus menilai Jokowi belum berpihak, saya kira udah salah besar. Mungkin Bapak perlu belajar lagi ke aku. Siap, senior. Begitu selesai debat, Jokowi langsung menjadi juru bicara. Menyatakan, mengusulkan ke KPU. Janganlah dibuat seperti itu, perlu dievaluasi. Jadi kalau memang beliau netral, ngapain itu mesti diurus? Serahkan aja ke KPU. Untung aja KPU masih konsisten. Ini sudah ranah kami. Kalau saya bagaimana ya? Jadi sepertinya apa yang disampaikan oleh Pak Saad, senior saya. Memang itu situasi yang kita alami dan pernah kita alami. Jadi ketika kemudian sekarang ada penilaian bahwa pemerintah berpihak ke 02, saya kok merasakan tidak ya. Karena faktanya sampai hari ini, kita masang baliho saja juga kita masih harus mengurus izin. Seperti kemarin Bapak 08 Pak Prabowo Subianto datang ke sini, kami juga ngurus izin Pak, bukan serta-merta datang. Artinya semua standar minimum, protapnya kita ikuti Pak. Jadi kalau kemudian sekarang dianggap bahwa aparat kemudian pemerintah berpihak kepada kita, kan sudah jelas bahwa ASN dan TNI Polri itu tidak boleh berpolitik. Persoalan kemudian pilihannya itu kan urusan mereka. Ya. Tetapi secara jelas bahwa mereka tidak boleh ikut dalam politik praktis. Jadi sampai hari ini saya masih meyakini dan masih melihat pemerintah kita masih konsisten dan objektif. Gitu. Tetapi memang 02 melihat ini adalah signal yang cukup bagus bahwa kita melihat dengan dinamika, dengan polemik yang diciptakan oleh khususnya paslon lain, itu kami mengambil manfaat gitu. Ya mudah-mudahan. Berarti cara pandangnya masih dianggap sebagai polemik saja? Ya, saya melihat itu bagian dari dinamika sebuah kontestasi lah. Ya, tapi bukan merupakan sebuah gerakan secara formal ya. Oke. Ya. Ya. Saya kira ini tidak akan diakui lah. Tapi contoh yang saya buat itu udah boleh lah bapak-bapak menilai. Gak perlu pengakuan. Tapi tadi sudah jelas. Saya kira udah mungkin gak perlu pengakuan lah. Tapi bisa bapak-bapak menilainya masih netral atau tidak. Kira-kira begitu aja. Ya, baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.